Di lereng Gunung Slamet, terdapat sebuah legenda yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Konon, ada sebuah desa yang hanya muncul saat malam tiba, dan siapapun yang masuk ke sana tidak pernah kembali. Banyak orang menganggapnya sebagai dongeng belaka, tetapi ada juga yang bersumpah bahwa mereka pernah melihat cahaya samar-samar di antara pepohonan sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Trisno, seorang jurnalis muda yang haus akan kisah-kisah misterius, berencana mengungkap kebenaran tentang desa ini. Ia tidak sendiri. Bersamanya ada Sigit, sahabatnya yang seorang fotografer, serta Tanti dan Inung, dua teman mereka yang tertarik pada kisah-kisah mistis. Perjalanan mereka dimulai dari sebuah desa kecil di kaki Gunung Slamet. Para penduduk setempat menatap mereka dengan curiga ketika Trisno bertanya tentang desa misterius itu. "Lebih baik kalian tidak mencari tahu," ujar seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo. "Desa itu bukan untuk manusia biasa. Kalau kalian melihat jalan yang muncul saat malam, jangan pernah melangkah masuk." Namun, larangan itu justru membuat Trisno semakin penasaran. Dengan peralatan lengkap, kamera, senter, dan bekal secukupnya, mereka berempat memutuskan untuk mendaki gunung saat senja mulai turun. Saat malam tiba, kabut mulai menyelimuti sekitar mereka. Udara terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di kejauhan. Kemudian, di depan mereka, samar-samar terlihat jalan setapak yang sebelumnya tidak ada. Di ujung jalan itu, tampak bayangan bangunan yang menyerupai rumah-rumah desa. "Astaga, apa itu?" bisik Tanti dengan suara gemetar. "Desanya benar-benar ada," jawab Sigit sambil mengangkat kameranya. Trisno melangkah maju, diikuti yang lain. Saat mereka melewati jalan setapak itu, angin dingin berhembus, seakan memperingatkan mereka untuk mundur. Namun, rasa ingin tahu mereka lebih kuat. Mereka tidak tahu, langkah pertama yang mereka ambil adalah awal dari sebuah mimpi buruk yang tak akan mudah dilupakan. Begitu Trisno dan kawan-kawan melangkah masuk ke desa misterius itu, udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Kabut yang tadi menggantung kini semakin tebal, menelan sinar bulan yang menerangi jalan. Bangunan-bangunan kayu tua berjajar di sepanjang jalan sempit, seolah tak tersentuh selama puluhan tahun. "Ini aneh banget," gumam Inung, menggenggam erat tangannya sendiri untuk mengusir dingin yang tiba-tiba menyergap. Tanti merapat ke Sigit, sementara Trisno berjalan paling depan. Matanya menelusuri setiap detail desa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada desir angin. Hanya keheningan yang terasa mencengkeram. "Kalau ini desa beneran, harusnya ada orang," kata Sigit. Suaranya nyaris berbisik. Tiba-tiba, dari sebuah rumah di ujung jalan, terdengar suara kayu berderak seolah ada yang melangkah di dalamnya. Semua mata langsung tertuju ke arah rumah tersebut. Pintu kayunya perlahan berayun, seakan mengundang mereka untuk masuk. "Harus kita periksa?" tanya Tanti dengan ragu. Trisno menelan ludah. "Kita sudah sampai sejauh ini. Kalau mundur sekarang, semua akan sia-sia." Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan mendekati rumah tua itu. Sigit mengangkat kameranya, merekam setiap detik. Saat Trisno mengulurkan tangan untuk membuka pintu lebih lebar, suara lirih tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. "Kenapa kalian datang?" Jantung mereka serasa berhenti. Seketika, pintu rumah itu terbanting dengan keras, membuat mereka mundur beberapa langkah. Angin bertiup kencang, meniup kabut yang semakin pekat. Dari bayangan di balik jendela rumah, mereka melihat sesuatu, sosok samar dengan mata kosong, menatap lurus ke arah mereka. "Kita harus pergi dari sini," desis Inung. Suaranya bergetar ketakutan. Namun sebelum mereka bisa berbalik, suara langkah kaki terdengar dari berbagai arah. Mereka tidak lagi sendirian. Langkah kaki yang terdengar dari berbagai arah membuat Trisno dan teman-temannya membeku di tempat. Mata mereka berusaha menembus kabut tebal, mencari asal suara. Sigit menggenggam kameranya lebih erat, sementara Tanti dan Inung saling berpegangan, tubuh mereka gemetar. "Siapa di sana?" teriak Trisno. Suaranya menggema di antara rumah-rumah tua yang bisu. Tidak ada jawaban, hanya langkah kaki yang semakin mendekat.
Bayangan hitam mulai terlihat di antara kabut, siluet manusia, tapi gerakannya tidak wajar, seolah melayang. "Kita harus pergi sekarang," bisik Inung panik. Namun, sebelum mereka sempat berbalik, salah satu bayangan itu tiba-tiba muncul di depan mereka. Sosoknya tinggi kurus dengan wajah pucat dan mata kosong. Mulutnya terbuka seakan ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tanti menjerit dan jatuh ke belakang. "Lari!" teriak Sigit. Mereka semua berlari sekencang mungkin, kembali ke arah jalan setapak yang mereka lalui sebelumnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Jalan itu tidak lagi terlihat. Di hadapan mereka kini hanya hamparan rumah-rumah tua yang semakin pekat tertutup kabut. "Ini tidak mungkin. Jalan tadi ada di sini." Trisno panik. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan dari kejauhan terdengar suara perempuan menangis lirih. Suara itu semakin lama semakin dekat, seakan mengelilingi mereka. "Dengar itu!" Sigit membisik. Matanya membelalak ketakutan. Mereka menoleh ke arah suara, dan di tengah kabut, seorang perempuan berpakaian lusuh berdiri. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Tangannya terjulur seakan meminta pertolongan. Namun, saat Trisno melangkah maju, perempuan itu matanya hitam pekat, bibirnya bergerak tanpa suara, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang, meninggalkan suara tawa yang menyeramkan. "Kita terjebak," bisik Tanti lemah. Sadar mereka tidak bisa keluar, satu-satunya cara adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Trisno menggenggam tangannya erat. Mereka harus tetap bersama dan menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Kabut semakin menebal, membuat pandangan mereka terbatas hanya beberapa meter ke depan. Trisno, Sigit, Tanti, dan Inung berjalan perlahan, mencoba menemukan jalan keluar dari desa yang semakin terasa mencekam. "Kita harus cari petunjuk. Mungkin ada sesuatu di salah satu rumah ini," usul Sigit, suaranya bergetar. Mereka akhirnya memutuskan memasuki sebuah rumah yang terlihat paling utuh dibandingkan lainnya. Pintu kayunya berderit pelan saat Trisno mendorongnya. Ruangan di dalamnya berdebu, dengan perabotan tua yang tampak seolah telah ditinggalkan berabad-abad lalu. Inung meraih sebuah buku yang tergeletak di meja. Saat ia membuka halaman pertama, mereka semua tersentak. "Astaga, ini buku catatan seseorang," serunya. Tanti mendekat dan membaca dengan suara pelan. "Hari kelima, aku tidak bisa keluar dari desa ini. Setiap malam suara tangisan itu semakin keras. Aku melihat mereka, orang-orang yang seharusnya sudah mati." Sigit menelan ludah. Berarti ada orang lain yang pernah terjebak di sini, dan tidak pernah keluar. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari dalam rumah, meniup halaman buku dengan kasar. Mereka mendengar suara bisikan samar yang entah dari mana asalnya. "Pergi, sebelum terlambat." Trisno menutup buku itu dengan cepat. "Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus cari jalan keluar sekarang." Namun, saat mereka berbalik, pintu rumah itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Dari balik jendela yang berdebu, mereka bisa melihat bayangan bergerak di luar. "Seseorang ada di luar atau sesuatu," bisik Inung ketakutan. Tanpa pikir panjang, mereka mencoba membuka pintu, tetapi sekeras apapun didorong, pintu itu tidak bergeming. Kabut semakin masuk melalui celah-celah rumah, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Lalu, dari balik kabut itu, terdengar suara langkah mendekat. Suara yang sama yang mereka dengar saat pertama kali masuk desa ini. "Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama," kata Trisno, menggenggam tangan teman-temannya erat. Seketika, jendela rumah pecah dengan sendirinya, membuat mereka berteriak kaget. Suara tawa lirih terdengar memenuhi ruangan. Mereka tahu, malam ini belum berakhir. Tanti berpegangan erat pada lengan Inung. Napasnya tersengal ketakutan. Mereka semua berdiri di tengah ruangan yang kini terasa semakin sempit. Angin berdesir dari jendela yang pecah, membawa suara bisikan yang seolah berasal dari berbagai penjuru. "Kita harus keluar dari sini," ujar Sigit dengan suara bergetar.
Kita tidak bisa tinggal diam. Trisno mengangguk. Ia berjalan menuju pintu dan mencoba membukanya kembali. Namun, saat ia memutar gagangnya, pintu itu tetap terkunci rapat, seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Tiba-tiba, langkah kaki itu semakin mendekat. Bayangan di luar semakin jelas. Tampak sosok-sosok samar berdiri dalam kabut. Mereka tidak bergerak. Hanya dia menatap ke arah rumah tempat mereka bersembunyi. Siapa mereka? Bisik Inung dengan suara bergetar. Tak ada yang menjawab. Mereka hanya bisa menatap keluar dengan ketakutan. Perlahan, salah satu bayangan bergerak maju, mendekati pintu rumah. Lalu, terdengar suara ketukan, pelan, tapi cukup untuk membuat jantung mereka serasa berhenti. Oh, oh, oh. Tidak ada yang berani bergerak. Lalu, ketukan itu semakin keras. Pintu mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang berusaha masuk dengan paksa. Jangan buka, bisik Tanti, wajahnya pucat pasi. Namun, seolah melawan perintahnya, pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin berhembus masuk, dan di ambang pintu, berdiri seorang wanita dengan wajah yang sangat pucat. Matanya kosong, bibirnya bergetar seakan ingin mengatakan sesuatu. Tolong, pergi, sebelum mereka datang. Suaranya berbisik, lirih namun cukup jelas. Seketika, wanita itu ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat ke dalam kabut. Ia menjerit, dan dalam hitungan detik, sosoknya lenyap tanpa jejak. Tanti menutup mulutnya, menahan teriakannya. Trisno meraih tangan Sigit dan menariknya keluar. Sekarang atau tidak sama sekali. Kita harus lari. Mereka berempat berlari keluar rumah, menerobos kabut yang semakin tebal. Namun, desa itu terasa seperti labirin. Setiap jalan yang mereka lalui seolah kembali ke titik awal. Ini mustahil. Kita tidak bisa keluar dari sini, seru Sigit frustasi. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat, semakin mendekat ke arah mereka. Dan kali ini, bukan hanya satu atau dua bayangan, tetapi puluhan. Mereka semua berdiri mengelilingi mereka, membentuk lingkaran yang semakin mengecil. Malam ini benar-benar belum berakhir. Trisno menggenggam tangan Tanti erat, sementara Sigit dan Inung berdiri merapat di belakangnya. Bayangan-bayangan di sekitar mereka semakin jelas. Beberapa di antaranya tampak memiliki wajah manusia, namun dengan mata kosong dan ekspresi dingin yang menyeramkan. Jangan panik, bisik Trisno, meskipun suaranya sendiri bergetar. Tiba-tiba, salah satu bayangan bergerak cepat. Dalam hitungan detik, ia muncul tepat di depan mereka. Sosok itu tampak seperti seorang lelaki tua dengan pakaian compang-camping. Tubuhnya kurus kering seperti mayat hidup. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Suaranya parau, penuh keputusasaan. Tanti beringsut mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Tolong biarkan kami pergi, ujarnya dengan suara hampir tak terdengar. Lelaki tua itu hanya menggeleng pelan, lalu menoleh ke arah bayangan-bayangan lain yang kini semakin mendekat. Mereka datang untuk mengambil kalian. Kalian harus pergi sekarang. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar jeritan panjang yang memilukan. Inung menoleh dan melihat salah satu bayangan menyeret tubuh seseorang yang tidak mereka kenal ke dalam kabut. Sosok itu meronta-ronta, tetapi semakin lama tubuhnya semakin pudar, seakan ditelan kegelapan. Tidak. Inung menutup wajahnya, menangis ketakutan. Ikuti aku. Lelaki tua itu berbisik cepat. Hanya ada satu jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, Trisno, Sigit, Tanti, dan Inung berlari mengikuti lelaki tua tersebut. Mereka menerobos jalan setapak yang dipenuhi akar-akar pohon besar. Angin malam terasa semakin menusuk, seolah membawa bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka. Di kejauhan, samar-samar tampak gerbang desa. Cahaya redup menyinari jalan menuju gerbang itu, namun suara langkah kaki dari belakang semakin mendekat. Bayangan-bayangan itu tidak menyerah. Mereka terus mengejar dengan gerakan yang tidak wajar, kadang melayang, kadang berlari dengan gerakan patah-patah. Cepat,
Kita hampir sampai, seru lelaki tua itu. Tanti hampir kehilangan keseimbangan, tetapi Sigit segera menariknya. Mereka semua berlari sekuat tenaga, tetapi tepat ketika mereka hampir mencapai gerbang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari kabut, muncul sosok hitam yang jauh lebih besar dari bayangan lainnya. Sosok itu memiliki mata merah menyala, tubuhnya berasap hitam pekat, dan dari mulutnya terdengar suara geraman rendah yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Dengan kecepatan luar biasa, makhluk itu melesat ke arah mereka. Makhluk hitam berasap itu melesat cepat ke arah mereka, menghalangi jalan keluar menuju gerbang desa. Matanya yang merah menyala menatap mereka penuh kebencian. Tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini. Suara menggelegar itu menggema di sekitar mereka. Trisno mencengkeram lengan Tanti. Jantungnya berdegup kencang. Sigit meraih sebilah ranting besar di tanah, sementara Inung hanya bisa menangis ketakutan. Lelaki tua yang menuntun mereka berdiri di depan, menghadapi sosok hitam itu dengan tatapan penuh keberanian. Mereka tidak pantas berada di sini. Biarkan mereka pergi, bentaknya. Makhluk itu hanya terkekeh. Suaranya bergema menyerupai dentuman yang menyesakkan dada. Kau tahu aturan di sini. Siapapun yang masuk, tidak bisa kembali. Tiba-tiba, kabut hitam pekat menyelimuti mereka. Suasana menjadi lebih mencekam. Dari dalam kabut, muncul sosok-sosok yang sebelumnya mengejar mereka. Wajah mereka menyerupai penduduk desa, tetapi kulitnya pucat, dengan mata kosong yang mengerikan. Tidak, bisik Tanti, tubuhnya gemetar hebat. Mereka adalah korban sebelumnya. Lelaki tua itu mengangkat tangannya, membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti Trisno dan yang lainnya. Seketika, kabut berputar semakin liar, seperti angin topan yang mengamuk. Lari ke gerbang. Sekarang, teriaknya. Tanpa berpikir panjang, Trisno menarik Tanti dan berlari ke gerbang. Sigit menggandeng Inung yang hampir pingsan. Mereka berusaha menembus kabut dan bayangan-bayangan yang semakin dekat. Sosok hitam itu meraung marah, mengayunkan lengannya yang berasap, hampir mengenai mereka. Saat mereka sampai di depan gerbang, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Pintu gerbang itu mulai tertutup perlahan. Cepat! Sigit berteriak. Trisno melejit ke depan, mendorong Tanti keluar lebih dulu. Sigit menyusul dengan Inung yang masih menggigil ketakutan. Namun, tepat ketika Trisno hendak keluar, tangan hitam besar mencengkeram bahunya dengan kuat. Kau tidak akan pergi. Trisno meronta, berusaha melepaskan diri. Lelaki tua yang menolong mereka tiba-tiba muncul di belakang makhluk itu dan menancapkan sesuatu ke tubuhnya. Sosok hitam itu meraung kesakitan, genggamannya melemah, dan Trisno berhasil meloloskan diri di detik terakhir. Begitu mereka semua melewati gerbang, terdengar suara gemuruh yang mengguncang tanah. Kabut di belakang mereka berputar semakin cepat, dan dalam sekejap, desa itu menghilang seperti tidak pernah ada. Mereka terjatuh di tanah, terengah-engah. Matahari mulai muncul di ufuk timur, menerangi wajah-wajah mereka yang pucat dan lelah. Apa yang baru saja terjadi? Inung terisak. Trisno menatap ke arah tempat desa itu tadi berada. Kini, hanya ada hutan lebat yang sunyi. Sigit menarik napas dalam, menggenggam tangan Trisno dengan gemetar. Kita selamat. Namun, di kejauhan, samar-samar terdengar suara bisikan yang mengerikan, seolah memperingatkan mereka. Dan matanya yang kosong menatap mereka dengan tatapan kosong yang menakutkan. Sosok itu membuka mulutnya, namun hanya suara gemertak tulang yang terdengar. Lalu, ia mulai bergerak mendekat. Trisno, Sigit, Tanti, dan Inung mundur perlahan, semakin terpojok. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada tempat untuk lari. Mereka terjebak dalam lingkaran yang semakin sempit, dikelilingi oleh sosok-sosok yang tampaknya tidak bernyawa, namun bergerak dengan tujuan yang tak bisa dimengerti. Apakah mereka orang-orang yang pernah terjebak di sini? Tanya Tanti dengan suara parau. Entahlah, jawab Trisno dengan gemetar.
Tapi kita tidak bisa berhenti sekarang. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di sini, sebelum mereka mengambil kita semua. Sigit, yang masih memegang kamera, berusaha merekam semua kejadian ini, meskipun tangannya gemetar. Kita harus menemukan jawaban, atau kita akan terperangkap selamanya. Tiba-tiba, salah satu sosok bergerak lebih cepat, menghampiri mereka. Trisno dan teman-temannya melompat mundur, namun sosok itu berhenti di depan mereka, menatap dengan mata yang seolah melihat langsung ke dalam jiwa mereka. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini, bisik sosok itu dengan suara yang berderak, seolah datang dari kedalaman kegelapan. Ini adalah tempat untuk mereka yang melanggar, dan kalian telah melanggar. Suara itu menggemuruh di kepala mereka, seakan suara itu berasal dari segala penjuru. Tubuh mereka terasa dingin, seolah diselimuti oleh kegelapan yang semakin pekat. Melanggar? Apa yang kami lakukan? Tanya Trisno, berusaha menahan ketakutannya. Tanya pada diri kalian sendiri, jawab sosok itu. Desa ini tidak muncul tanpa alasan. Kalian yang datang ke sini, kalian yang memilih jalan ini. Tiba-tiba, kabut mulai berputar lebih cepat, dan suara langkah kaki yang berat kembali terdengar, semakin mendekat. Sosok-sosok itu mulai bergerak lagi, semakin mendekat ke arah mereka, semakin menekan. Kami harus keluar dari sini, seru Sigit, panik. Namun, langkah kaki yang berat semakin mendekat, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Desa ini, yang seharusnya hanya muncul di malam hari, kini seperti tempat yang terperangkap dalam waktu, di mana roh-roh yang terperangkap berjalan tanpa tujuan. Dan mereka, 4 orang yang penasaran, kini menjadi bagian dari kisah yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Trisno menatap teman-temannya satu persatu. Jika kita tidak menemukan jawabannya, kita akan tetap terjebak di sini selamanya. Di antara ketakutan yang mencekam, mereka tahu bahwa hanya ada satu pilihan, untuk menggali lebih dalam dan mencari tahu mengapa desa ini ada, dan bagaimana mereka bisa keluar dari tempat yang menakutkan ini. Jika tidak, mereka akan menjadi bagian dari legenda yang selamanya tidak pernah terungkap.